Yang pertama itu kan tentang mukaddimah dulu, yang di mana? Tentang ini loh, yang halaman dari halaman 5 sampai bab salis apa nih? Nikahul musyrikat ya nanti. Nikahul musyrikat itu sampai 26 ya. 26 sampai halaman 26 ya jadi. Jadi al-muharramat tidak saya itu lama. Baik. Halaman 4 ya. Bifahishatin al-fuhshu wal-fahsya'u qabih min al-qali wal-fi'l, yang jelek dari perkataan maupun perbuatan. Wa jam'uha fawahish, dan jama'nya fawahish, wa kullu mustadda qabhu min ad-dunub, dan setiap yang keterlaluan ya, atau yang sangat jelek dari dosa dan maksiat dinamakan fahisyah. Walihada yusamma zina fahisyah, oleh itu sebabnya zina dinamakan fahisyah. Sebagian firman Allah, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Hududullah al-hudud wal mawani' lil mujawazah nahwa al-muharram, yaitu batasan-batasan atau larangan-larangan dari untuk melewati apa yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal haddu fil haqiqah, dan batasan dalam suatu hakikat itu adalah an-nihayatul lati yantahi ila syai'. Akhir dari sesuatu itu namanya had. Nih, ini ada meja. Nah, had itu di sini. Ini had. Ya, batasan. Jadi kalau lewat ke sini itu namanya tajawaza 'alal had. Ya, al-hudud. Sudah melewati batasan. Gitu. Maka wa hududullahi darban. Hududullah ada dua macam, ada darbun haddan nasu fi mata'amihim wa mashrabihim mimma halal wal haram. Ada batasan, satu batasan yang sudah Allah tentukan batasannya dalam makanan dan minuman dari apa yang sudah dihalalkan. Wa darbun ats-tsani uqbat ja'ala liman rakaba ma nuhiya anhu ka hadis salih. Yang kedua adalah jenisnya adalah akibat atau hukuman-hukuman yang Allah jadikan bagi orang yang melakukan yang dilarang oleh Allah, seperti hukuman orang yang telah mencuri. Apa potongan hukuman orang mencuri apa? Potongan. Oke. Zalama nafsa, zulm artinya wadu'u syai'i fi ghairi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu pada selain tempatnya. Qala ta'ala inna syirka la dzulmun 'adzim. Ajalahunna, al-ajal adalah ghaya, tujuan, waktu, wa muddatuhu, dan juga jenjangnya ya, lamanya. Wal muradu fil ayati ay qarabna inqida'i ajal iddah ya. Dimaksudkan ajalahunna adalah dalam ayat ini qarabna, mendekati masa selesainya masa iddah. Bima'ruf, al-ma'ruf ma yastahsinu min al-af'al, apa yang dijadikan atau apa yang dipandang oleh baik ya, oleh dari perbuatan. Wa aslul ma'ruf diddul munkar, dan asal daripada ma'ruf itu adalah lawan daripada munkar. Wal ma'ruf ismun jami' li kulli ma arafa min ta'atillah. Jadi yang disebut dengan ma'ruf itu bukan ma'ruf amin ya. Ma'ruf di sini maksudnya ada al-ma'ruf fil Qur'an, suatu istilah yang menjami, mengumpulkan, menghimpunkan setiap apa yang dikenal dari ketaatan kepada Allah, ma'ruf. Berbuat baik kepada orang tua ma'ruf bukan? Membaca Quran ma'ruf bukan? Menolong teman lagi kesusahan ma'ruf bukan? Ma'ruf? Kalau ma'ruf boleh pinjam 100-nya. Wa taqarrub ilaihi, dan juga mendekatkan kepada Allah. Wal ihsan ila nas, berbuat baik kepada manusia. Wa kullu ma nadiba aw nadaba ilaihi syar', dan apa yang disunahkan oleh syariat disebut juga dengan al-ma'ruf. Wa naha anhu min al-muhassinat wal muqabbihat, dan dilarang darinya termasuk dari yang muhassinat wal muqabbihat, hal yang jelek ya. Muhassinat maksudnya wal ma'ruf, dan yang dinamakan yang baik, yang ma'ruf itu dalam al-imsaku an-nasafah wa husnul 'asharah ya. Apa artinya nasafah? Keadilan, kesetaraan.
fil insan kita sofa keadilan wa husnul asyarah, dan juga baik dalam pergaulan, wa sohbah, dan juga persahabatan, fima terhadap apa li zaujah untuk istri, ala zaujiha terhadap suami, wa fil mufaraqah adaul mahar wa tamyiz, ya. Dan di dalam perpisahan itu adanya pelaksanaan atau pemberian mahar, wa tamyiz wal huquq, dan juga tamyiz. Tamyiz itu artinya pemberian mut'ah, ya. Jadi ketika dia pisah, tadi yang maharnya itu misalnya belum diserahkan, harus diserahkan. Termasuk mut'ah, ya. Mut'ah itu apa? Pemberian yang mungkin tidak sepadan dengan mahar. Ya, misalnya dia habis akad belum apa-apain, kok baru akad aja. Nah, habis itu diceraikan, maka diberikan mut'ah. Famati'uhunna bil ma'ruf. Wal huququl wajibah, dan hak-hak yang wajib, wal wafa'u bi syarat, dan melaksanakan janji sesuai dengan syarat. Zawai adlin, yang mempunyai keadilan, ay rajulaini bayyana al-adal, ya. Dua orang yang telah jelas keadilannya, wal adlu al-mardiyyu qawluhu wa hikam, ya. Orang yang diridhoi perkataannya dan juga ilmunya. Hikam itu dari hikmah. Qala al-Hasan, dawi adlin minal muslimin, orang yang punya keadilan dari muslimin. Yatawakkal, yastaslim, menyerahkan diri, wa ya'tamid fi umurihi, dan berserah diri, menyandarkan dalam setiap perkaranya kepada Allah, li'ilmihi annallaha kafir, karena dia tahu bahwa Allah itu adalah yang memberikan jaminan rizqahu wa amrahu fayarkunu ilaihi wahdah wa yasfu amrahu ilaihi, di mana semuanya itu Allah tanggung rizkinya dan perkaranya, sehingga dia bersandar kepada Allah sendiri, yang semata-mata hanya kepada Allah, dan dia jadikan urusan-urusannya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tawakal. Hasbuhu ay kafiyahu. Hasbuhu tadinya cukup. Wa minhu qaulul mu'min hasbiyallah wa ni'mal wakil. Baligh ay nafid, yang melaksanakan amrahu, perintah-perintahnya atau perkaranya. Wal ma'na sayyidullahu amrahu fima yuridu minkum, jadi Allah akan melaksanakan, mencapaikan, menunaikan seluruh keinginan-keinginan dan juga perkara-perkaranya Allah dalam apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini, kalau Allah pengen kita jadi orang sukses, maka gimana caranya, dan caranya gimana kita insya Allah jadi sukses, ya. Jadi kalau Allah pengen kita jadi hafizul Quran yang mutqinah, juga akan disampaikan. Nanti dibuat tuh, Anda kesini, sana, ketemu sama circle yang bagus, yang sama-sama mutqinah. Jadi kalau ketemu yang sama-sama mutqinah, pengen mutqin. Ketemu yang males, jadinya males juga, ya. Ketemu sama yang rajin, sungguh-sungguh, jadi terjadi. Jadi cara Allah itu kita dihantarkan, dibuat, ya, cinta kepada lingkungan dan orang-orang yang tadi Allah sudah persiapkan untuk diri kita. Ya, hatta sampai hal-hal yang sifatnya berjodoh semuanya, itu semua Allah Subhanahu wa taala telah atur. Jadi jangan khawatir. Nggak kebagian, insya Allah semuanya kebagian, ya, terhadap rezeki yang Allah telah bagikan. Qadran berapa? Oh, ya. Qadran ay takdiran wa tauqitan, ay bayan wujud tawakkul. Jadi adanya penjelasan wajibnya tawakal kepada Allah. Ingat, ya, apalagi dalam rumah tangga itu perkara tawakal itu hak tawakkul. Kita betul-betul tawakal kepada Allah. Karena kadang-kala kalau kurang rasa tawakalnya atau bahkan nggak ada, maka sangat rentan untuk orang bubar jalan. Iya, wah nih suami saya nih jangan-jangan. Nah udah begitu tuh, udah ada syak gitu, ya. Nah, biasanya kalau udah syak, ada syubhat, ada terudut, ya, artinya udah ragu, udah mulai niat
ragu dulu baru pada ingkar, pada menolak ya. Jadi orang nggak tiba-tiba menolak, dia ragu dulu apa iya. Nah itu was-was syaitan. Diberikanlah was-was itu sehingga termasuk dalam hal rezeki juga. Wa tafwidul amr ilaihi, dan menitipkan, menyerahkan seluruh perkara itu kepada Allah. Li anna abdan, karena sesungguhnya hamba itu idza alimat, jika dia tahu anna kulla syai'in, segala sesuatu min rizqi wa ghairahu, dan dari rizki dan yang lainnya, la yakunu illa bi taqdirihi, tidak akan mungkin terwujud kecuali dengan takdir Allah Subhanahu. La yabqa lahu, dan tidak tersisa baginya illa taslimu lil qadar, kecuali dia menyerahkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam takdirnya. Wa tawakkulu 'ala Allah taala, dan tawakal kepada Allah. Sampai situ aja. Kayaknya putus ya. Al-ma'na al-ijmali terlewati. Al-ijmali sababun nuzul, halaman 8 sababun nuzul. Ruwiya fi as-sunan Ibnu Majah an Sa'id al-Jabil an Ibn Abbas an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala talaqa Hafsah radhiyallahu anha thumma raja'aha. Diriwayatkan dari Sunan Ibnu Majah dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah menceraikan Hafsah. Siapa Hafsah? Anaknya Umar bin Khattab. Ya. Kemudian setelah dia talak, thumma raja'aha, kemudian kembali dirujuk. Warawa Qatadah an Anas radhiyallahu anhu qala talaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hafsah radhiyallahu anha fa'atat ahlaha fa'anzalallah ya ayyuhan nabiy idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna wa qila lahu raji'ha fa innaha qawwama wa hiya min azwajika fil jannah. Masyaallah ya. Jadi ketika Nabi ceraikan Hafsah, maka datanglah keluarganya si Hafsah ke Nabi, yang mungkin Umar. Maka turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nabi idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna. Nah, wa qila lahu, dan dikatakan kepadanya raji'han, maka rujuklah engkau kepada siapa? Kepada Hafsah. Kenapa? Kenapa Nabi diperintahkan untuk merujuk terhadap Hafsah? Fa innaha qawwam. Hafsah ini orangnya rajin, ya. Wa sawwama, ma hiya sawwama? Rajin puasa. Wa hiya min azwajika fil jannah. So, istri beliau nanti di surga Allah Subhanahu. Bayangin orang ngasih hidup udah diomongin surga duluan. Lu di surga bentar pun. Kayak ibarat kata itu kita girang luar biasa kan. Ya kabar langsung A1 istilahnya. Langsung dari Allah Subhanahu wa taala melalui. Kalau kita dalam posisi Hafsah itu wah girang luar biasa. Ya. Sujud syukur nggak berhenti itu. Iya kan, apalagi kalau kita nggak mengharapin surga, betul nggak? Nah itu, jadi ya Masya Allah ya. Ya mudah-mudahan fadilah-fadilahnya, keutamaan-keutamaan juga kita rasakan. Ya. Pokoknya tadi sababun nuzul hadil ayat ghadab Rasulullah SAW ala Hafsah. Jadi Nabi sempat marah kepada Hafsah. Lama asarra ilaiha hadisan, ketika beliau membisikkan suatu perkataan, fa azharathu li Aisyah, maka hal itu dikasih tahu ke Aisyah. Jadi rahasianya ke Hafsah kok bocor ke Aisyah. Fatallaqaha tatliqah, maka ditalaklah talak satu, manazal. Jadi kalau ada orang cerita suami ke ayah ke, jangan cerita, jangan. Cuma kadang mulut kita nih gatal aja gitu kan. Nah, ini ada rahasia ya, jangan cerita orang lain. Ya udah, nyebar sekampung itu udah kalau gitu tuh. Dan itu amanah. Maka lebih berat sebenarnya kalau kita dititipin rahasia ketimbang dititipin duit. Ya, kalau duit taruhlah kalau kececet bisa kita ganti. Lah rahasia gimana nutupinya? Paham nggak? Kalau sudah nggak bisa ditarik lagi. Kalau uang kan bisa diganti.
gitu. Nah kecacet nih, ya udah saya ganti, kan nggak masalah, yang penting jumlahnya sama, ininya sama. Nah kalau rahasia udah nyebar begitu, nah biasanya istri atau suami itu ada rahasia-rahasia baik yang dikatakan maupun bisa dipahami. Nah rahasia itu jaga banget, ya. Jaga banget, hanya Anda dan Allah yang tahu sama suami. Kalau ada istri, kalau sebaliknya juga sama, atau mungkin keluarga itu. Mudah-mudahan itu menjadi wasilah kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Thaniyan, wa qala Suddi nazalat fi Abdullah bin Umar. Jadi ini turun pada Abdullah bin Umar. Siapa Abdullah bin Umar? Anaknya Umar bin Khattab. Talaqa imra'atahu haidah. Dia menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Ingat, tolak dalam keadaan haid disebut tolak apa? Tolak bid'ah namanya. Sementara tolak dalam masa tuhur suci disebut dengan tolak sunni. Ya. Jadi ada tolak bid'ah, ada tolak sunnah. Kalau tolak bid'ah itu harusnya tolak yang masa dalam iddah. Nah, tolak sunnah artinya tolak sesuai dengan tuntunan dan syariat. Oke ya. Tatbiqatan wahidatan, pada talak satu. Fa'amarahu Rasulullah SAW bi an yuraji'aha. Maka Nabi merintahkan untuk merujuknya, thumma yamsukuha, yang setelah kemudian disuruh dijaga hatta tathur, sampai dia suci, ya. Jadi dirujuk kembali sampai dia suci, wa tahid, kemudian haid, suci lagi, fa idza arada ifalqaha falqaha. Jadi kalau sudah nanti dia suci, ya, setelah suci ke berapa, haid, suci kedua, ya, suci kedua, maka silakan mau ditalak silakan. Hina tadkur min kibari al-fijaniha, sebelum dia menjalannya. Fatil kali adalah di amar Allah Ta'ala itu lepahan nisa. Maka itulah iddah yang sudah Allah perintahkan untuk masa di mana wanita itu karena gini, secara kesehatan juga sama, ya. Jangan-jangan nih dia menceraikan dalam masa haid, dia lagi, kalau wanita dalam masa haid itu kan psikologisnya nggak stabil gitu. Sehingga kan dimaklumi loh, kenapa nggak di masa haid. Mungkin aja kondisi memang nggak stabil, marah-marah, nggak jelas gitu. Ngambek misalnya kan. Nah, jadi kita harus pahami gitu, oh udah lagi sakit kan gitu. Waqal fatafsir latifah ula qauluhu ta'ala ya ayuhan nabiyyu nidaan lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa khitabu lahu ala sabil takrim wa tanbih. Jadi kenapa dipanggil ya ayuhan nabi? Ya, jadi di Quran Allah memanggil Musa dengan ya Musa. Allah panggil Zakaria, Allah panggil Yahya, ya Yahya. Ya. Allah panggil ya Isa, ya Isa. Ya. Jadi ketika manggil Nabi Muhammad bukan ya Muhammad, tapi ya ayuhan nabi. Limada? Takriman lahu. Kemuliaan Nabi di atas nabi-nabi yang lain. Kalau kita di rumah nih, semua, misalnya kita anak kepada orang tua kita, semua anak itu kan ada panggilannya masing-masing. Panggilan saya, namanya kayak tadi Hafsah, ya, dipanggil siapa misalnya? Panggilnya siapa? Ya, panggilnya Aca misalnya kan. Nah, dipanggil Aca. Bang Aco kan? Aco lagi-lagi ya. Aca. Nah, kalau kita ada panggilan-panggilan begitu itu, ada satu istimewa. Yang lain itu dipanggil nama semua. Kita sendiri ada panggilan sendiri. Nah, itu artinya ada satu pengkhususan. Kita terima yang lain. Wah, hitamnya dan mungkin juga takhsisun Nabi bi khitabi wujuhan. Kenapa Nabi mendapatkan panggilan ini? Ya, mungkin ada beberapa sebab. Ahaduha iktifa'u bi ilmi al-mukhatabin bi anna ma kutiba bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam.
kita mengetahui siapa yang diajak bicara ini, yaitu tiada lain adalah Nabi Muhammad SAW. Khitaban lahu idzan ma'muri bil qidami, agar orang-orang yang tadi diajak ngomong juga kepada kita umat Islam ini ngikutnya ke siapa? Ngikutnya kepada Nabi Muhammad SAW. Illa ma khassa bihi dunahu, ya, kecuali memang gini, sesuatu hal itu yang khusus bagi Nabi aja. Ya, kalau ada khusus bagi Nabi nanti ada gini nih kodenya. Tapi kalau untuk semua umatnya nanti beda lagi. Gitu ya. Wasani, dan kemungkinan kedua, ya ayuhan Nabi qul li ummatika. Jadi ya ayuhan Nabi itu, iya-nya itu bukan nidaan ala Nabi saja, tapi nidaan li ummatihi. Jadi bukan hanya untuk Nabi, tapi untuk siapa? Untuk umatnya. Ini umatnya ya. Li ummatika idza talaqtum nisa. Yang ketiga, khusus nida'u bihi sallallahu alaihi wasallam al-'ada fi khitab ar-rasul alladhi yadkhul fi al-ba'd. Jadi boleh jadi dikhususkannya ya ayuhan Nabi di sini al-'ada, dari kebiasaan. Kalau kita manggil seorang raja, ketua, yang mana kalau kita manggil ketua itu masuklah yang kita undang juga adalah anggota-anggotanya. Misalnya ini semester 3 kepada ketua semester 3 silakan untuk menghadiri undangan makan bersama, free, gratis. Iya, ya undangan untuk ketua, ya undangan juga untuk para anggota-anggotanya. Ya udah, berarti makan bareng tuh. Misalnya umpama dan andai kata begitu. Di Nabi SAW imam ummatihi, karena beliau pemimpin bagi umatnya. Kama yuqalu li ra'isil qaum wa kabirihim, ya fulan if'alu kaita izhar li taqaddumi wa i'tibari al-usihi, ya. Sebagaimana dikatakan bagi seorang pembesar, wahai fulan, kerjakan ini gitu ya. Karena beliau izhar, ya, sebagai pengungkap untuk taqaddumi wa i'tibari, sebagai satu eksistensi dari kepemimpinan. Wa fihi izhar jalalati mansibihi, dan itu juga menunjukkan tentang kebesaran dari jabatannya. Ya, ma fihi walidzalika ikhtiyar lafz an-nabi lima fihi min ad-dilalah ala 'udwi martabat. Jadi kata Nabi di sini menunjukkan bagaimana posisi Nabi di hadapan Allah. Ya. Jadi kalau kita dipanggil misalnya ya hafizah, kan berarti kedudukan kita di hadapan orang yang manggil sebagai orang yang penghafal. Ya sobama, sering puasa gitu. Berarti kita posisinya orang yang sering puasa di hadapan orang yang Warabi', dan yang keempat kemungkinannya khitabul kanida illahu sallallahu alaihi wasallam illa innahu ikhtiyar ad-dhamir jama' li ta'dhim. Ya. Jadi khitabnya itu kepada Nabi seperti panggilan beliau sendiri. Ya, Nabi kan wahai Nabi Allah. Namun innahu ikhtiyar atau ukhtiyar ad-dhamir jama', dipilihlah dengan dhamir jama' itu untuk ta'dhim. Ya. Nazir sebagaimana dalam firman Allah, ala farhamuni ya ilahi Muhammad. Ini panggilan biasa ya, cuma kalau dipanggil kami itu untuk tadi seperti kita ngomong hadirin wal hadirat kami di sini, ada mungkin kami kan jamak ya, itu sebagai takdim aja. Wal khamis, yang kelima, innahu ba'da ma khatabahu alaihi salatu wasallam bi nidai sarfu subhanahu wa ta'ala khitaba anhu li ummati. Jadi ketika Allah memanggil Nabi Muhammad ya ayuhan Nabi, ya, dengan panggilan seperti itu, sarafa subhan, maka dialihkanlah panggilan ini kepada umatnya, takriman lahu, sebagai bentuk pemuliaan kepada Nabi Muhammad SAW. La fit talaq minal karaha, bukan karena dalam hal perceraian tadi yang karena dia bagian dari hal yang dimakruhi, yang benci, ya, falan yukhatab bihi ta'ziman, maka tidak dipanggilkan dengan demikian itu sebagai suatu ta'zim kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang keenam adalah hudifa nida'ul ummah, ya harusnya ya ayyuhan nabi, ya ummatan nabi, kan harus itu dua-duanya kan harusnya ada. Tapi kata umat dihilangkan,
dengan kata-kata ya ayyuhan nabiyyu wa ummatan nabiyyu idza talaqtumun nisa. Harusnya kita itu ada juga panggilannya di situ, tapi dihapuskan. Dihapusin aja. Kenapa? Qala al-Qurtubi idza radallahu bil khitabil mu'minin tafahu bi qawlihi ya ayyuhan. Jadi kalau Allah itu sedang berlemah lembut mengajak ngomong umat Islam ya, orang-orang beriman, biasanya dengan kode ya ayyuhan nabi. Ya. Fa idza kana al-khitab bil lafzi wal ma'na jami'an qala ya ayyuhan rasul. Tapi kalau maksudnya adalah lafaz dan makna seluruhnya, maka digunakan kata-kata ya ayyuhan rasul. Jadi berbeda. Kalau maksudnya itu ingin berlemah lembut ya ayyuhan nabi. Ya. Kalau maksudnya itu suatu perintah. Nah, ini perbedaan-perbedaan yang disebutkan di dalam Al-Quran untuk menunjukkan kode yang Allah berikan kepada. Al-latifah tsaniyah fa in qila masirru fi tasmiyatit talaq at-talaqu bid'i wa at-talaqu sunni. Kenapa kok ada yang namanya talak bid'i dan talak sunni? Kenapa harus ada bid'i dan juga sunni? Apa kata Imam Ar-Razi? Innama summiya bid'atan li'annaha idza kanat haidan lan ta'udda bi ayyami haidhaha min iddatiha bal tazidu ala salasatul aqrar. Jadi gini, dinamakan dengan tolak bid'ah karena kalau wanita sedang haid dan diceraikan, dia tidak dibilang sebagai ayyamu haidha, hari-hari haidnya dari bagian iddah itu. Tetapi tazidu ala salasatul quru, tetapi dia harus tambah 3 kali waktu suci, ya, gitu. Jadi dia malah memanjang waktu iddahnya. Fatatunu iddah alaiha, maka iddahnya, waktu iddahnya semakin panjang. Hatta tasul ka'annaha al-arba'ati aqra, seakan-akan si wanita tersebut ada 4 kali masa iddah. Ya, masa tuhur. Wa fi hadzal haid wa hiya fi al-haid alladhi talaqat fihi fi suratul mu'allaqah la hiya mu'addah. Jadi ketika dia diceraikan di masa haid, maka seperti dia fi suratul mu'allaqah, digambarkan dia digantungkan gitu, tapi nggak dalam masa iddah. Ya. Wala dzati ba'lin, dan juga tidak memiliki suami. Wal uqul, dan akal tastaqbihul idrar, sehingga akal itu menolak ya dari hal-hal yang membuat mudarat kepada mereka. Jadi gini, jadi memang sesungguhnya ketika perempuan diceraikan itu kan jangan sampai dalam kondisi yang tidak baik. Ya. Kan dia dinikahi dalam masa baik-baik, betul nggak? Masa suci, masa pas ditinggalkan dalam masa yang dia sedang tidak suci gitu ya, dalam masa apa? Haid, dalam masa yang dia dulu itu wanita haid itu betul-betul digambarkan dengan masa-masa yang buruk. Maaf ya. Sampai sekarang ini ada di suatu negara namanya itu, kalau ada wanita haid nggak boleh makan bareng sama keluarga yang lain. Yang kedua, dia nggak boleh tidur di rumah, tapi tidur di luar rumah. Jadi kalau ada rumahnya itu kayak, tau nggak, yang kayak rumah gitu ya, kayak ada depannya gitu, nah itu tidur sih. Ada ya. Sampai sekarang ada. Bahkan maaf, kalau di Eropa sebelum abad-abad ketika Islam datang itu, wanita kalau haid, maaf, dia suruh makan sama anjing peliharaan. Nggak boleh makan sama ini, bareng sama keluarga umum, dia disuruh gitu. Karena dia sedang, jadi haid itu dibilang setan. Jadi dia sedang bersama setan gitu. Jadi jangan sama kita, nanti setannya bareng kita juga begitu. Ya, sebelum datangnya Islam dimuliakan wanita kan. Jadi coba kalian baca lah nanti wanita-wanita sebelum datangnya Islam, betul-betul kacau itu. Ya, betul-betul wanita tidak ditempatkan pada tempatnya, yang memiliki kehormatan, memiliki, nggak usahkan waris ya, malahan wanitanya diwariskan. Nggak usah ngomong wanita mendapatkan waris, nggak dapat waris, malahan dia diwariskan. Artinya dia jadi komoditi yang diwariskan, ada yang dijualkan begitu.
Sehingga apa? Sehingga betul-betul dia tidak manusiawi gitu ya terhadap perempuan. Baik. Fa fi talaqi iyyaha fil haid su'un nazar lil mar'ah. Jadi kalau dia diceraikan dalam masa haid itu bentuk apa ya? Satu hal yang negatif ya dalam pandangan untuk si perempuan. Masa lu pas lagi enak, lagi nyaman begini dinikahin. Jadi saya bilang ya, pas lagi tolak malah lagi haid ditahan. Wa fi talaqi fi tuhur, dan dalam talak itu di masa-masa suci alladzi jama'a fihi, yaitu dia menggaulinya. Wa qad hamat fihi su'un nazar lizauj. Itu yang saya bilang tadi kan. Kalau lagi enaknya doang, pas lagi dia susah ditinggalin. Nah itu begitu tuh. Islam sangat melarang kita untuk berbuat jelek ya kepada wanita, menyakiti wanita, gitu kan? Ya bayangkan aja kata-kata itu kan nggak boleh, cuma 2 kata loh, nggak boleh kan? Dua. Nah saya lihatnya kata itu tidak secara khusus kepada ayah, tetapi ke ibu, karena ayat sebelumnya kan berbicara tentang wasul insan biwalidayhi hamalatuhu ummuhu kan? Betul nggak? Kan ngomong tentang ibu sebelumnya, baru kemudian tentang apa nggak boleh berkata ya kepada kemudian faida talaqat wa hiya tahir ghairu mujama'ah ya. Jadi kalau dia diceraikan dalam masa suci tidak digauli umina hadani al-amrani li'annaha taqtadu aqibat talaqi iyyaha. Jadi dia sudah masa iddah setelah talaknya itu ala aman mustimaliha ala walidin, di atas ataupun berada dalam keamanan dari jadi gini loh, ketika dia itu gini kan, kalau dia suci terus dicampuri, nah ada kemungkinan dia punya anak nih dari si laki-laki yang mau cerai ini ya. Kenapa? Karena boleh jadi kan ada juga istilahnya sudah dicampurin, maka ditunggu dulu ya masa iddah itu sebenarnya biar dia tahu, oh ini rupanya ada anak nih dari si bapaknya yang tadi tuh. Jadi kesempatan iddah itu kan sebenarnya ngasih kesempatan orang yang masa gitu loh, setelah dia diceraikan dinikahin oleh orang lain terus tiba-tiba punya anak, nah anak siapa nih? Orang lain baru kemarin nih kan, itu apa maksudnya? Maka masa iddah itu adalah space waktu biar dia rahimnya betul-betul siap, udah rahimnya udah kosong, udah nggak apa ada titipan-titipan lagi lah gitu kan istilahnya, ya udah aman. Latifa thalitha qala Rabi' bin Khaifah inna Allah ta'ala qadda ala nafsihi anna man tawakkala alaihi kafar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan pada dirinya siapa yang tawakal maka dicukupkan. Maaf, di sini ada yang kekurangan uang bulanan, kekurangan pulsa dan paket data, kekurangan SPP karena belum bayar, UKT ya, kekurangan air galon karena belum bayar ya, ketagihan sama abangnya. Nah jadi kekurangan tersebut maka jawabnya adalah tawakal kepada Allah. Wa man amana bihi hadahu, siapa yang beriman kepada Allah dikasih hidayah. Wa man aqrada jazahu, siapa yang meminjami Allah niscaya dia akan balas. Jadi kalau kita infak bahasanya Quran sedang meminjami Allah, meskipun Allah tidak butuh pinjaman kita, benar, tapi Allah balas. Wa man wathaqa bihi najah, siapa yang yakin sama Allah, Allah akan luluskan, Allah akan sukseskan, Allah akan selamatkan. Wa man da'ahu ajaba lahu, siapa yang berdoa kepadanya niscaya diijabah. Nggak ada doa yang nggak diijabah loh, semua doa diijabah. Coba kalian mau doa apa? Doanya apa? Nah, ya kan? Doa apa?
Saya juga penasaran doanya apa. Mau ya sukses pertama ya, yang kedua cepatnya apa? Umroh insyaallah, mudah-mudahan umroh. Ini betul. Jadi saya kan 2023 Allah umrohkan ya, maksudnya dikasih kita dibantu lah sama kan. Setelah kita pergi, ada muncul lah mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Kata saya yang mungkin kalau takdir kan pengen lagi. Tahu-tahu kalau Allah istri dapat umroh dari rumah Quran yang diajar. Jadi dari rumah Quran itu dikasih. Harusnya bukan dia, ustazah yang lain, cuma ustazah yang lain belum diizinin sama suaminya. Nah, pas dia dapat, dia tanya ke saya, gimana? Saya umroh kata saya. Tahun depan, tahun sekarang kata saya, ngapain? Terus saya sendiri tenang aja, insya Allah saya temenin gitu. Ya insya Allah hari Rabu saya berangkat ya, mohon doanya. Ini hari Senin kan? Senin, Selasa, Rabu, Rabunya saya berangkat. Nah ujian, jadi pekan depan tetap ujian offline di sini. Nanti diawasi oleh Jaro atau nanti ketua kelas. Jadi soalnya saya kirim. Nah, kalian di sini saya sambil doain gitu. Bener loh itu. Jadi kalau pas lihat ada gambar Ka'bah begitu langsung doain ya Allah gitu kan. Semoga ya Allah gitu kan. Jadi insya Allah ya. Karena saya di kantor itu kan ada tahu nggak yang jam yang kalau kita lihat live streamingnya lagi orang sholat sering itu lewat Fatihah kita doain. Insya Allah kasih. Nggak ada yang nggak mungkin ya. Mungkin tidak mesti uang kita melaksanakan ibadah umroh ke haji kan dari kita, boleh jadi dari orang lain, betul nggak? Ya kita berangkat dengan caranya Allah ketika kita yakin bahwa Allah akan memberikan kesempatannya kepada kita semua. Wa tasdiqu dzalika fi kitabillah ta'ala wa man yu'min billahi yahdil qalb. Siapa yang beriman kepada Allah niscaya diberikan hidayah. Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya. Itu qardullah qardan hasana yudha'ifu. Siapa yang meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik maka dilipat gandakan. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila shiratal mustaqim wa idza salaka ibadi anni fa inna tariqi yujibu da'wata Latifah Rabi'ah silakan dibaca. Latifah Rabi'ah wattaqullaha rabbakum wa lam yaqul wattaqullaha. Qala Fakhrul Razi fihi minal mubalagha ma laysa fihi dzalika. Jadi ini bentuk Jadi ini bentuk satu penekanan ya, apa yang tidak ada pada ayat yang lain. Fa inna lafzur rabb yunabbihuhum ala tarbiyatil lati hiya al-in'am wal ikram. Jadi ini bentuk kesadaran yang Allah berikan ya, ataupun pengajaran ya, bahwa inilah nikmat dan pemberian nikmat dan kemuliaan diwujuhin muta'addidah ta'addad dengan berbagai macam bentuknya. Fayubalighuna fi taqwa hina idzin khaufan min fawati dzalika tarbiyah. Jadi mereka berupaya menekankan hal tersebut daripada ketakwaan pada saat itu khaufan karena khawatir hilangnya tarbiyah ataupun pendidikan pada ayat tersebut. Jadi gini, kata-kata wattaqullaha rabbakum sesungguhnya memberikan pelajaran kepada kita sebagai umat Islam ini, sebagai orang-orang yang beriman ya, bahwa kemuliaan kita itu pada takwa ya. Jadi bukan pada harta, bukan pada jabatan. Betapa banyak orang punya jabatan malah dengan jabatannya dia terhina. Betapa banyak orang punya harta bukan malah dengan hartanya dia mulia, tapi dengan hartanya Allah sengsara. Bahkan dengan ilmu sekalipun ya, ketika orang tidak beriman kepada Allah, maka banyak orang yang terjerumus karena ilmunya sendiri. Oleh itu sebabnya takwa adalah menjadi fondasi kita di dalam beriman dan bertakwa kepada Allah. Latifah khamisah
Ar-Razi mengatakan thumma fi dzalikal ayatil latifah wa hiya anna taqwa fi ri'ayati ahwalin nisa muftariqatun fil mar'ah. Jadi ketakwaan dalam kita menjaga para wanita, menjaga istri itu butuh harta gitu. Ya. Jadi jangan sampai istri dalam kita merawat istri tidak memperhatikan kebutuhannya. Apa butuh apa? Skincare, beli. Iya. Beli dong, duitnya dari mana Allah ya. Beli panci, beli apa udah beli. Jangan tanya nih beli nggak? Beli, bentasnya. Ya tinggal lihat dulu ada duitnya nggak. Ya kadang kalau belum ada ya insya Allah minta ditabung dulu ya insya Allah. Qala ta'ala wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa qaribun min hadha qala ta'ala iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi. Kalau kita miskin, kalau kita nggak punya, niscaya Allah akan kayakan kita dari sisi. Jangan khawatir. Saya dulu ingat banget ya gimana kita susahnya gitu ya. Alhamdulillah nggak jual diri ya, alhamdulillah. Iya, jual diri bukan maksudnya jual diri artinya kita menjajakan, itu bukan. Artinya jual diri artinya kadang menurunkan harga diri kita. Ya, tetap kita pada posisi ngajar macam, tetapi tentu ini bagian dari semuanya lah, terutama Allah Subhanahu. Al-Latifah sadisa qala ta'ala wa ahsul iddah, ihsa'ul iddah, menghitung masa iddah yakunu lima'ani. Ada beberapa maknanya. Ahduha lama yuridu min raj'atin wa imsakin. Ya, maksudnya ihsul iddah itu artinya kita dirujuk dan ditahan dulu. Jangan dicerai atau ditahan. Wa tasrih au firaq, atau boleh jadi dilepas, ya memang diberikan ataupun di Wathani maksudnya dikayashhad ala firaqiha, agar disaksikan terhadap perpisahannya itu. Wa yatazawwaju minan nisa' ghairaha mimma lam yakun yajuzu lahu jam'aha ilaiha ka ukhtiha aw arba'in sibah. Ya. Jadi gini, kalau dia sudah cerai, agar tahu nih, ya, misalnya dia mau menikah nih, adiknya, kakaknya, bibinya, apakah itu kan? Ya kita nggak setuju sih, ini rupanya kok ada bibinya nih, nah itu kan, ada juga begitu. Atau nikahin bibi, atau dapat ponakannya, nah dia ceraikan bibinya itu kan. Nah ini kalau bisa apa? Jangan sampai dia menggabung antara adik sama kakak, saudari dengan saudari-saudarinya, ataupun bibi sama ponakannya. Ya jangan begitu. Ya, harus betul-betul dipisahin dulu, jangan sampai masih dalam pernikahan nikah dengan yang lain yang masih punya pertalian nasab ataupun saudara. Wasalih tauzi'at talaq, pembagian talak alal aqrab, karena ada kuruk-kuruknya, ada masa haid dan masa talaknya. Idan aradu ayyutallaqaha talaqan. Jadi ada fase-fase itu, agar ada fase talak 1, talak 2 dan talak 3. Gitu ya. Jadi ada fasenya, jangan tiba-tiba langsung talak 1000 misalnya. Ada yang ngomong gitu. Saking bencinya. Itu tak boleh. Fal-latifatu sabi'ah, ya, qauluhu ta'ala la tadri la'alla yuhdithu ba'da dzalika amra, adalah raghba anha ila gharbati fiha. Wah. Jadi katanya gini, mungkin dia benci tadi, atau kayaknya saya suka nih, tadinya mau menceraikan, tiba-tiba nggak jadi. Jadi saya masih sayang, udah janganlah, ya. Wa min azimatit talaq ila nadmi 'alaiha falaq yuraja'ah. Jadi kenapa kok dikasih waktu itu agar berubah pikiran? Kan pernah cerita itu ya, yang saya lupa yang kemarin itu kan. Jadi diceraikan, tahu-tahu pas dikasih mut'ah, dikasih hadiah kan, masa begini doang kepada orang yang pernah mencintainya gitu kan. Terus dia bilang nih, ya coba dulu dia bilang begini. Jadi misal akhirnya, menyesal begitu, nyesel lebih baik di awal ya. Tapi jarang ya, biasanya nyesel di akhir ya. Nyesel di awal namanya pendaftaran.
Wal maksud at-tahridu 'ala talaqil wahidah, dan maksud kenapa kok dibatasin talak, ada perbatasan 1, 2, 3 seterusnya. Wa nahyu an talaqis salat, jangan langsung dia 3 ya. Fa innahu idza talaqa salatan adarra bi nafsihi, karena kalau dia langsung 3 bahayanya ke dia sendiri ya. Pas nyesel nah gitu ya. Nyesel ya kan. Ya kadang laki-laki itu begitu, udah ada nyesel kan. Lu sia-siain buat udah orang lain dapetin. Nah, ada rasanya tuh kan gitu. Nah, jadi begitu doang tuh anda. Memang kadang mau maaf ya, kadang dalam marah, dalam dalam kitab, gitu. Kadang ada, oh iya, besar banget ya. Warabba fi irtijah, dan agar dia suka untuk harapan kembali untuk rujuk. Fala yajidu li ruj'ati sabil. Jadi kalau sudah ini udah 3 kali gitu, udah rujuk udah tahap 3, nggak ada rujuk lagi ya. Maka fakir qabla an ta'ud. Pikir dulu sebelum bertindak. Ya, silakan. Kalau misalnya udah talak 1 atau talak 2 itu berarti nggak boleh satu rumah ya satu. Kalau dalam masa iddah sebaiknya sih jangan dalam satu rumah ya. Tapi kalau masuk satu rumah terus dia maaf dalam tanda menggauli, itu udah rujuk tuh bahasanya. Ya, misalnya nih dia marah, dia talak gitu satu. Atau dia gauli istrinya, maka itu rujuknya dia itu udah rujuk. Iya, bentuk rujuknya bisa dengan itu atau dengan lafaz ya. Bisa perbuatan, bisa lafaz. Ya siapa tahu dengan surma tadi yang tadi benci-benci jadi rindu, jadi suka. Atau bisa sebaliknya ya. Ya. Ada yang ya sudah itu kan udah nggak betah lagi, akhirnya udah. Tapi biasanya kalau dia sudah talak 1, biasanya dia udah pulang ke si istri ya, biasanya si wanita udah pulang ke rumah orang tua, rumah ibunya, atau mungkin dia ya sewa rumah sendiri. Biasanya begitu. Agak jarang sih yang masih serumah, tidak ada. Berarti boleh aja saja. Iya. Kalau kemungkinan dia untuk merujuk itu lebih banyak, ya kenapa nggak gitu kan? Ya kenapa nggak rujuk? Jangan cari kenapa kok harus bisa kalau bisa rujuk. Jangan dibalik kenapa harus rujuk kalau bisa. Nah, jadi sebaliknya. Tapi oke lah, ini diskusi bagus banget. Ya silakan. Kalau talak 2 itu masih bisa dinikahin atau nikah ulang? Terakhir itu 2. Terakhir itu 2. Terakhir 2. Tolak umaratan kan, tolak itu ada 2. Jadi ketiga itu udah tolak bain, udah nggak bisa rujuk lagi. Yang ketiga itu dia harus nikah lagi sama orang lain, sudah nikah cerai gitu baru bisa nikah lagi. Itu pun kalau diceraikan, kalau nggak diceraikan dia suami istri orang nggak bisa. Jadi yang talak kedua itu dia harus akad lagi gitu. Enggak, dirujuk. Hanya merujuk lagi itu. Yang nikah lagi itu kan setelah dia talak 3, kemudian dia nikah sama orang lain, nggak mau kembali ke si pertama, dia harus nikah lagi itu. Ustaz, itu yang nikah laginya itu harus kedua belah pihak yang sama-sama udah nikah lagi atau salah satunya aja nggak boleh? Ya kan misalnya salah 3, terus kan udah selesai, terus suaminya mau balik lagi. Enggak, yang perempuan harus nikah lagi sama orang lain. Yang laki bodo amat kan? Laki kan katanya kan nggak satu dia. Selama dia masih 4 itu masih posisinya 4, kecuali dia udah 4 nikah nih. Nah yang satu dia nikah lagi sama yang tadi harus cerai dulu salah satunya. Kan perempuan nggak bisa nikah 4 suami gitu kan? Paham nggak itu saya? Jadi kalau suami nggak masalah, dia nggak ada masa idahnya, nggak ada. Kemudian juga dia nggak harus nikah dengan orang lain. Berarti dia si perempuan yang harus nikah, baru nanti bisa menikahi kembali si. Makanya kan ada istilahnya itu nikah yang perjanjian itu kan nggak boleh.
Jadi misalnya gini, akalin ya, kamu nikahin nih si mantan istri, nanti ceraiin ya. Oh iya, kasih duit ya, banyak. Udah dapat duitnya, nikahin istrinya kan? Ah udah dah, kayaknya nggak jadi deh. Ini duitnya saya balikin ya. Iya, ini kan istilahnya akal-akalan gitu kan, yang nggak boleh. Nah harusnya berani. Seperti itu ya, insya Allah karena sudah azan juga, diberikan kemudahan nama Allah SWT, dan senantiasa kita dimudahkan dalam beribadah, menuntut ilmu, ya termasuk orang tua yang mungkin masih hidup, juga Allah beri kesehatan, kemudahan, dan rezeki yang berlimpah yang berkah. Nastati bilhamdalillah. Subhanallahumma wa bihamdihi.